Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berjalan di atas muka bumi ini dengan santai dan rileks. Oke, baiklah. Untuk pertemuan pertama ini anak-anakku sekalian, kita akan membahas materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di mana materi ini sudah kita pelajari juga di kelas 10, kemudian akan kita pelajari lagi di kelas 11 di sejarah peminatan. Kalau di kelas 10 dia masuk ke sejarah Indonesia wajib, di kelas 11 dia masuk ke sejarah peminatan. Kerajaan-kerajaan di Indonesia itu ada dua corak. Yang pertama adalah kerajaan Hindu-Buddha, yang kedua baru kerajaan yang bercorak Islam. Ini terjadi kontroversi antara dua corak ini. Ada beberapa sumber dan sejarawan mengatakan agama Hindulah yang pertama sekali sampai ke Indonesia sehingga mempengaruhi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga beberapa sumber mengatakan bahwa Islam sudah lebih dulu sampai ke Indonesia, kemudian membuat kerajaan-kerajaan atau pemukiman-pemukiman kecil yang nanti akan terjadilah sebuah kerajaan. Tapi bukanlah itu yang kita permasalahkan tentang sumber itu. Yang kita harus lanjutkan adalah mempelajari keduanya. Nanti setelah kita pelajari, maka kita akan menganalisis. Setelah kita analisis, maka kita akan melakukan perbandingan teori yang mana, sumber yang mana yang lebih akurat tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kalau dalam sumber sejarah, dalam buku sejarah di tingkat SMA, itu jelas kerajaan tertua yang ada di Indonesia adalah Kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan, di mana Kerajaan Kutai ini berdiri pada abad keempat Masehi. Abad keempat ini adalah di mana berakhirnya masa pra-aksara. Pra-aksara adalah masa sebelum mengenal tulisan atau sebelum ada tulisan. Kemudian berdirinya Kerajaan Kutai menandakan bahwa berakhirlah masa pra-aksara. Karena apa? Karena Kerajaan Kutai sudah mengenal tulisan. Hal ini dibuktikan dengan prasasti Yupa yang ditemukan di Kerajaan Kutai, di mana di dalam prasasti itu tertulis bahwa Mula Warman melakukan pengorbanan terhadap sapi, 20.000 ekor sapi dan berkilo emas. Dia menulis di situ dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Jika kita membahas tentang aksara Palawa Sanskerta, ini akan berhubungan erat dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi, berdasarkan sumber yang mendirikan Kerajaan Kutai itu adalah Kudungga. Kita ketahui jika dia bercorak Hindu-Buddha, tidak ada satupun yang bernama Kudungga dalam budaya Hindu-Buddha. Jadi ada ahli mengatakan bahwa Kudungga itu adalah asli nama Indonesia waktu itu. Jadi orang ahli yang mengatakan itu menekankan bahwa saat awal berdirinya Kutai bukanlah berbentuk kerajaan, hanya berbentuk sebuah pemukiman yang dipimpin oleh kepala suku yaitu Kudungga. Baru nanti datang pengaruh Hindu di raja yang kedua, Aswawarman, itu sudah dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Jelas daripada namanya Aswawarman, Mula Warman, ini adalah pengaruh dari Hindu-Buddha. Itu abad keempat.